Salam Pak Esra, nama saya Roni. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa kriteria sebuah paham atau ajaran dinyatakan sebagai paham atau ajaran sesat? Yang kedua, apa perbedaan antara ajaran sesat dengan perbedaan paham? Mengingat bahwa begitu banyak hal yang mempengaruhi cara seseorang menganalisa suatu hal, terkadang berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, bila seorang menjadi jemaat dari gereja sesat tanpa dia menyadari kesesatan gereja tersebut, apakah dia masih bisa memperoleh kasih karunia keselamatan yang ditawarkan Yesus? Apa kriteria sebuah paham atau ajaran dinyatakan sebagai paham yang sesat? Ini kurang lebih sama ya dengan pertanyaan yang kedua ya. Apa perbedaan antara jalan sesat dengan perbedaan paham? Gini, kita banyak perbedaan paham. Antara gereja yang satu dan gereja lain juga banyak perbedaan pahamnya. Tetapi sebagai sebuah agama ya, atau suatu sistem kekristenan, kita mempunyai yang namanya fondasi dasar ya, fondasi iman Kristen. Sama seperti sebuah bangunan, itu kan ada fondasinya. Nah, karena kita sama-sama orang Kristen, kita sama-sama orang yang percaya pada Kristus dengan satu sistem kepercayaan Kristen, maka fondasi kita tuh harus sama. Soal nanti fundamennya itu beda-beda, itu tidak soal. Orang bisa salah atau berbeda dalam hal-hal yang non-fundament, tapi tidak boleh berbeda secara dasariah dengan yang lain. Jadi artinya maksud saya begini adalah bahwa ada fondasi dasar. Sepanjang perbedaan kita bukan pada fondasi dasar, maka kamu bisa salah, saya benar. Atau kamu yang benar, saya yang salah. Karena pemahaman penafsiran yang berbeda terhadap teks-teks Alkitab. Multitafsir. Tapi dalam hal mendasar, kita harus sama. Misalnya saja ya, saya ambil contoh. Saya setelah mempelajari Alkitab, menurut saya baptisan percik benar. Tapi saudara setelah mempelajari Alkitab, menurut saudara baptisan selam itu benar. Ya, silakan saudara selam, saya percik. Beda kita. Tapi kan kita tanya, saya tanya, apakah saudara percaya Alkitab firman Allah? Ya, saya juga. Apakah kamu percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan lain? Ya, saya juga. Apakah kamu percaya manusia selamat karena iman dan bukan karena perbuatan baik? Ya, saya juga. Apakah kamu percaya Allah Tritunggal? Ya, saya juga. Apakah kamu percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah? Ya, saya juga. Apakah kamu percaya Yesus juru selamat? Ya, saya juga. Nah, apakah kamu percaya ada surga dan neraka? Ya, saya juga. Itu ajaran-ajaran dasar. Kalau memang kita sama dalam hal itu, tapi beda dalam hal cara baptisan, ya, cara menyanyi, cara liturgi kita gereja, maka perbedaan-perbedaan kecil itu bisa salah. Itu penafsiran saya bisa salah, Anda benar, atau saya benar, Anda salah. Tapi Anda tidak sesat. Saya tidak sesat. Tapi kalau misalnya saya percaya Tritunggal, Anda tidak percaya Tritunggal, saya percaya Yesus Tuhan, Anda tidak, saya percaya Alkitab firman Allah, Anda tidak, saya percaya jalan satu-satunya ke surga, yaitu percaya Yesus, Anda tidak, saya percaya salvation by faith alone, Anda percaya salvation by works, maka Anda sesat. Jadi harus dilihat bahwa yang salah belum tentu sesat. Yang sesat pasti salah. Tapi yang salah belum tentu sesat, tergantung salah pada aspek yang mana. Maka disitulah kita perlu yang namanya dasar-dasar iman. Dalam dasar-dasar iman, melenceng pada dasar iman, itu kesesatan. Tapi kalau melencengnya bukan pada dasar iman, maka itu hanya salah saja. Ya, saya menjawab sekaligus pertanyaan 1 dan 2. Lalu yang ketiga, kalau orang ada di gereja sesat tanpa dia menyadari kesesatan, gimana? Kalau orang itu betul-betul adalah orang percaya, dia sungguh-sungguh percaya, tapi dia ya entah kenapa berada dalam gereja yang ajarannya sesat.
Atau saya ubah ya, dia misalnya dia adalah orang pilihan. Dia ada dalam gereja sesat. Ada dua cara Tuhan menyelamatkan orang itu. Tuhan mengatur sedemikian rupa supaya Injil masuk ke gereja itu. Entah mungkin lewat dia diinjili oleh orang kah, atau ada pengkhotbah tamu yang beritakan Injil, dia akhirnya menjadi percaya. Atau Tuhan menuntun dia keluar dari gereja itu. Nah, supaya dia diselamatkan dan mendapatkan kebenaran. Kalau tidak, dia tetap di gereja sesat. Dia tidak bisa dapatkan Injil di sana. Atau kalau misalnya kasusnya dia sudah orang percaya, tetapi dia ada dalam gereja sesat itu, ya Tuhan bisa melakukan dua hal. Ya, yaitu Tuhan bisa bekerja mengubah gereja itu menjadi gereja yang baik. Tapi Tuhan juga bisa mengeluarkan orang itu dari gereja itu, lalu mencerahkan dia sehingga dia dapat pengertian yang benar. Nah, itulah sebabnya pentingnya belajar firman. Karena kalau saudara hanya percaya Yesus, terima Yesus juru selamat, lalu saudara tidak belajar firman dengan baik, saudara bisa mengalami atau saudara bisa tetap berada dalam gereja sesat tanpa saudara sadari. Ya, tapi kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya, saudara pasti tetap selamat. Tapi untuk menemukan kebenaran, Tuhan bisa bawa kebenaran ke sana, atau Tuhan bisa mengeluarkan saudara dari sana untuk menemukan kebenaran. Atau juga Tuhan bisa mengatur, ya saya misalnya ya, waktu kebaktian online seperti ini, ada orang yang WA saya lalu mengatakan bahwa selama dia sudah jadi orang Kristen begini lama tahun, sudah umur 50 hampir 60 tahun ini, dia belum pernah ngerti apa-apa tentang keselamatan. Tapi begitu mendengar khotbah saya, mendengar pengajaran saya, dia sadar dan akhirnya dia terima Yesus. Nah, hal seperti itu artinya bahwa Tuhan bisa membawa dia menemukan kebenaran, misalnya lewat khotbah online, ya. Nah, jadi kalau dia betul-betul orang pilihan, Tuhan pasti punya banyak cara untuk membawa dia kepada iman yang sungguh-sungguh. Kalau dia beriman sungguh-sungguh, Tuhan akan membawa dia pada seluruh kebenaran. Ya, tapi kalau betul-betul tahu itu adalah gereja sesat, saudara jangan tetap tinggal di gereja sesat. Saudara memberi dukungan kepada gereja sesat, itu memberi dukungan kepada setan. Keluarlah dan carilah gereja yang lain. Ya.